Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak usia 60 tahun ke atas dan juga ibu-ibu yang setia mendampingi suami tercinta. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting untuk kesehatan dan harga diri seorang pria. Topiknya adalah hormon testosteron. Testosteron adalah hormon yang sangat vital bagi pria, khususnya setelah memasuki usia lanjut. Setelah usia 60 tahun, produksi testosteron dalam tubuh pria bisa menurun drastis. Akibatnya, tubuh menjadi cepat lelah, mudah marah, gairah menurun, dan kualitas hidup ikut anjlok. Banyak pria lansia mulai mencari jalan pintas dengan membeli suplemen mahal. Padahal, banyak dari suplemen itu tidak bekerja efektif dan malah bisa membahayakan kesehatan jantung dan ginjal. Kabar baiknya, ada 3 bahan sederhana dari dapur yang bisa membantu meningkatkan testosteron secara alami. Ketiga bahan ini murah, mudah didapat, dan bisa langsung dimanfaatkan dari rumah. Mari kita mulai dari bahan pertama. Telur kampung utuh. Telur kampung mengandung kolesterol baik. Kolesterol ini dibutuhkan tubuh untuk memproduksi hormon testosteron. Banyak orang takut dengan kolesterol. Padahal kolesterol dari telur kampung justru sehat. Yang berbahaya adalah kolesterol dari makanan olahan, bukan dari telur rebus alami. Kuning telur adalah bagian yang paling penting karena mengandung lemak sehat dan vitamin D. Vitamin D juga berperan besar dalam meningkatkan hormon pria. Cara mengonsumsinya pun mudah. Rebus 1-2 butir telur kampung setiap pagi. Konsumsi rutin telur kampung akan membantu tubuh memberi sinyal untuk memulai produksi testosteron secara alami. Namun penting untuk tidak menggoreng telur, karena minyak berlebihan justru mengganggu keseimbangan hormon. Telur kampung rebus adalah cara paling sehat dan efektif. Bahan kedua yang juga sangat bermanfaat adalah biji labu. Biji labu mentah kaya akan seng atau zinc. Zinc adalah mineral penting yang terlibat langsung dalam pembentukan testosteron. Kekurangan zinc bisa menyebabkan penurunan libido, kelelahan, dan bahkan gangguan kesuburan pada pria lansia. Cara konsumsinya sederhana. Ambil 1 sendok teh biji labu mentah setiap pagi. Biji labu bisa dimakan langsung atau dicampur ke dalam bubur, oatmeal, atau jus buah. Pastikan biji labu tidak digoreng atau diberi garam agar manfaatnya tetap maksimal. Kita lanjut ke bahan ketiga, kacang Brazil. Kacang Brazil mengandung selenium dalam jumlah sangat tinggi. Selenium penting untuk menjaga fungsi kelenjar tiroid dan produksi hormon pria. Cukup makan 1 butir kacang Brazil setiap pagi untuk memenuhi kebutuhan harian selenium. Jangan berlebihan karena kandungan seleniumnya sangat tinggi. Cukup 1 saja. Ketiga bahan ini bila dikonsumsi bersama setiap pagi akan membentuk fondasi kuat bagi vitalitas pria. Telur kampung memberi kolesterol sehat, biji labu memberi zinc, dan kacang Brazil memberi selenium. Semua bekerja bersama untuk membangkitkan hormon testosteron secara alami. Tanpa obat kimia, tanpa suplemen mahal, tanpa efek samping yang menakutkan. Dan yang paling penting, semua bisa didapat dari dapur sendiri atau pasar tradisional terdekat. Sekarang mari kita bahas mengapa meningkatkan testosteron itu sangat penting bagi pria lansia. Testosteron bukan hanya soal gairah atau kejantanan. Hormon ini juga memengaruhi kekuatan otot, daya tahan tubuh, dan suasana hati. Tanpa testosteron yang cukup, pria bisa merasa lemas, cepat lelah, dan kehilangan semangat hidup. Banyak pria mengeluh tidak bergairah, padahal masalah utamanya ada di hormon. Testosteron yang rendah juga bisa menyebabkan tulang menjadi rapuh. Risiko osteoporosis akan meningkat drastis bila hormon pria ini menurun drastis. Bahkan fungsi otak pun ikut terpengaruh jika kadar testosteron terlalu rendah. Pria bisa menjadi pelupa, susah konsentrasi, dan gampang bingung. Karena itulah, menjaga kadar testosteron bukan soal gaya hidup, tapi soal kesehatan menyeluruh. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu keluar banyak uang untuk memperbaikinya.
Tiga bahan tadi, telur kampung, biji labu, dan kacang Brazil, sudah terbukti secara ilmiah mendukung produksi testosteron. Telur memberi pondasi lemak sehat dan vitamin D. Biji labu memperkuat kerja hormon lewat kandungan zinknya. Kacang Brazil menstabilkan produksi hormon dengan selenium. Kombinasi ketiganya sangat ampuh dan alami. Tidak hanya itu, pola makan Anda secara umum juga sangat menentukan kadar testosteron. Hindari makanan cepat saji, makanan tinggi gula, dan minuman manis kemasan. Makanan-makanan tersebut bisa menurunkan hormon pria secara diam-diam. Sebaliknya, perbanyak sayur hijau, protein alami, dan lemak sehat dari ikan dan kacang-kacangan. Selain makanan, gaya hidup juga sangat berpengaruh pada produksi testosteron. Kurangnya aktivitas fisik bisa menurunkan hormon ini secara perlahan tapi pasti. Tubuh pria dirancang untuk bergerak, tidak hanya duduk sepanjang hari. Berjalan kaki setiap pagi selama 30 menit saja sudah cukup membantu meningkatkan hormon. Latihan ringan seperti angkat beban kecil juga bisa memberi sinyal pada tubuh untuk memproduksi lebih banyak testosteron. Tak perlu pergi ke gym, cukup dengan botol air mineral sebagai beban pun bisa. Yang penting adalah konsistensi, bukan berat bebannya. Selain olahraga, tidur yang cukup juga sangat penting. Tidur kurang dari 6 jam setiap malam bisa membuat hormon pria anjlok drastis. Saat tidur nyenyak, tubuh memproduksi hormon secara alami. Karena itu, pastikan tidur Anda berkualitas. Bukan hanya lama tapi juga nyenyak. Matikan televisi dan handphone 30 menit sebelum tidur agar tubuh lebih rileks. Jangan makan berat menjelang tidur karena bisa mengganggu kualitas tidur. Kurangi juga konsumsi kafein di malam hari. Satu hal lagi yang sering dilupakan, kendalikan stres. Stres berkepanjangan bisa meningkatkan hormon kortisol. Saat kortisol naik, produksi testosteron akan turun. Jadi penting untuk menjaga pikiran tetap tenang dan hati selalu bersyukur. Bersosialisasi, bercengkrama dengan keluarga, dan beribadah dengan khusyuk adalah cara-cara yang bisa menenangkan jiwa. Ingat, tubuh dan pikiran yang sehat saling berkaitan erat. Selain menjaga stres, penting juga untuk memperhatikan wadah makanan dan minuman yang kita gunakan setiap hari. Banyak pria lansia tanpa sadar memanaskan makanan di wadah plastik. Padahal, plastik yang dipanaskan bisa melepaskan bahan kimia berbahaya ke dalam makanan. Zat ini disebut sebagai pengganggu hormon atau endokrin disruptor. Jika masuk ke dalam tubuh terus-menerus, zat ini bisa menurunkan kadar testosteron. Gunakan wadah kaca atau keramik untuk makanan panas. Ganti botol minum plastik dengan botol kaca atau stainless steel. Langkah kecil ini bisa memberikan perubahan besar bagi kesehatan hormonal. Jangan biarkan kebiasaan kecil menghancurkan usaha besar Anda. Tubuh butuh perlindungan dari luar dan dalam. Selain itu, penting juga untuk konsumsi cukup lemak sehat. Lemak sehat adalah bahan baku utama untuk pembentukan hormon testosteron. Sumber lemak sehat antara lain alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Anda bisa tambahkan alpukat ke dalam menu sarapan pagi. Atau gunakan minyak zaitun sebagai dressing untuk sayuran rebus. Makan segenggam kecil kacang almond juga bermanfaat untuk pria usia lanjut. Pilih kacang yang tidak digoreng dan tanpa garam. Dengan pola makan alami, tubuh tidak perlu dipaksa, cukup diarahkan. Inilah kekuatan pendekatan alami. Lebih stabil, lebih aman, dan tahan lama. Jangan terburu-buru ingin hasil cepat, karena perubahan sejati butuh proses. Jika pola makan sudah dijaga, rutinitas malam hari tak kalah penting. Malam hari adalah waktu pemulihan tubuh, termasuk pemulihan hormon. Salah satu kebiasaan kecil yang bisa membantu adalah mengoles krim dari ubi liar. Krim ini bukan obat, tapi mengandung zat alami bernama diosgenin. Diosgenin membantu tubuh mengatur produksi hormon dengan lebih seimbang.
Cukup oleskan sedikit di bagian dalam lengan atau dada sebelum tidur. Gunakan setiap malam secara konsisten selama 2 hingga 4 minggu. Banyak pria merasakan tidur lebih nyenyak dan bangun lebih bertenaga. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk menjaga kadar testosteron tetap stabil. Kurang tidur bisa menurunkan hormon pria hingga 15% dalam seminggu. Jadi, pastikan Anda tidur cukup dan berkualitas setiap malam. Matikan lampu, jauhkan ponsel, dan hindari kopi setelah sore hari. Jangan anggap remeh tidur, karena itulah saat tubuh memperbaiki dirinya. Selain krim malam, Anda bisa menambahkan herbal alami seperti akar maca. Akar maca berasal dari pegunungan Andes dan sudah digunakan ribuan tahun. Maca termasuk tanaman adaptogen yang membantu tubuh menghadapi stres. Bubuk maca bisa dicampurkan ke dalam air hangat, smoothies, atau susu almond. Cukup 1 sendok teh sehari, tidak perlu lebih. Efeknya tidak langsung terasa, tapi akan membangun kekuatan dari dalam. Banyak pria merasakan perubahan suasana hati, energi, dan kepercayaan diri setelah rutin konsumsi maca. Akar maca juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan fokus pikiran. Beberapa pria melaporkan bahwa setelah rutin konsumsi maca, mereka jadi lebih mudah tersenyum, tidak lagi cepat marah, tidak mudah lelah, dan lebih hangat dengan keluarga. Semua itu bukan karena obat luar biasa, tapi karena tubuhnya mulai bekerja dengan optimal. Ingat, tujuan kita bukan mengejar keperkasaan berlebihan, tapi menjaga semangat hidup tetap menyala. Dengan sarapan telur, kacang Brazil, dan biji labu, tubuh mendapatkan bahan baku hormon. Dengan menghindari plastik panas, kita mencegah kerusakan sistem hormon dari luar. Dengan krim malam dari ubi liar dan tambahan akar maca, tubuh mendapat sinyal positif setiap hari. Ini adalah pendekatan yang alami, lembut, dan sangat cocok untuk usia 60 tahun ke atas. Tidak perlu takut dengan perubahan, karena setiap usia punya potensinya masing-masing. Bahkan di usia lanjut, tubuh masih bisa dipacu, bukan dengan paksaan, tapi dengan perawatan. Yang terpenting adalah konsistensi. Tidak cukup dilakukan seminggu sekali lalu berharap hasil besar. Lakukan perlahan, setiap hari, dan tubuh akan merespons. Tubuh manusia adalah ciptaan luar biasa yang bisa pulih jika diberi kesempatan. Bapak-bapak yang merasa tubuhnya mulai melemah, semangat menurun, atau kehilangan gairah, tenang, Anda tidak sendiri. Banyak pria merasakan hal yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana Anda menanggapinya. Apakah menyerah atau mulai mengambil langkah kecil hari ini? Tidak ada kata terlambat untuk merawat tubuh. Bahkan setelah usia 70 tahun sekalipun, tubuh masih bisa diajak bekerja sama. Banyak pasien lansia saya yang baru memulai perubahan gaya hidup di usia 68 atau 72 tahun, dan hasilnya tetap luar biasa. Mereka jadi lebih semangat menjalani hari, lebih sabar menghadapi cucu, dan merasa lebih percaya diri saat bercermin. Kunci utamanya adalah tidak mengandalkan suplemen instan, tapi fokus pada nutrisi alami dan rutinitas yang stabil. Kita sering mengabaikan kekuatan rutinitas sederhana, padahal justru disitulah rahasianya. 1 butir telur kampung, 1 kacang Brazil, 1 sendok biji labu. Itu bukan sekadar makanan, itu adalah pesan kepada tubuh. Pesan bahwa kita siap untuk hidup sehat, siap untuk tetap jadi pria sejati meskipun rambut memutih. Lalu di malam hari, saat tubuh sedang dalam mode pemulihan, krim dari ubi liar bisa jadi bantuan lembut untuk stabilisasi hormon. Tidak membuat jantung berdebar, tidak membuat tubuh stres, hanya membantu tubuh menjaga keseimbangan alaminya. Tambahan akar maca pun bukan sekadar tren dari luar negeri, tapi solusi yang terbukti selama ribuan tahun. Masyarakat pegunungan Andes sudah merasakan manfaatnya jauh sebelum ada iklan dan laboratorium canggih. Dan kini kita bisa menikmatinya juga
dengan cara yang mudah dan terjangkau. Bisa dicampurkan ke air hangat, oatmeal, atau smoothies pagi. Rasanya netral dan tidak menyengat. Efeknya terasa setelah beberapa minggu, bukan dalam hitungan jam, tapi hasilnya lebih aman dan bertahan lama. Inilah pendekatan yang cocok untuk usia lanjut, aman, tenang, dan penuh perawatan. Kita tidak sedang melawan usia, tapi berdamai dengannya sambil menjaga nyala semangat tetap hidup. Jangan tunggu tubuh benar-benar padam baru bergerak. Mulailah saat bara masih ada, walau kecil. Karena bara kecil itulah yang bisa menjadi api besar kalau dijaga dengan cinta dan ketekunan. Pria sejati bukan yang muda dan bertenaga, tapi yang terus bertahan dan menjaga harga diri di segala usia. Lansia bukan berarti lemah. Lansia adalah fase di mana kita bisa menjadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih tenang. Dan dengan testosteron yang stabil secara alami, semua itu bisa tercapai tanpa paksaan dari luar. Tubuh akan merasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hati lebih bahagia. Itulah kualitas hidup sejati, bukan sekadar kuat secara fisik, tapi kuat secara mental dan emosional. Kalau Anda belum mencoba rutinitas ini, hari ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Ingat, bukan suplemen mahal yang membuat kita sehat, tapi keputusan sehari-hari yang konsisten. Kesehatan adalah hasil dari pilihan kecil yang dilakukan terus-menerus dengan kesabaran. Tidak perlu malu memulai dari nol. Setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah kemenangan besar, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk diri sendiri dan keluarga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu bagikan kepada teman atau saudara yang seusia Anda. Biar semakin banyak pria yang sadar bahwa mereka tidak sendiri dan bahwa masih ada harapan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Anda sehat, bahagia, dan tetap jadi lelaki sejati di segala usia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.